Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Insyaallah ngaji ini nanti diberi waktu istirahat. Ada waktu istirahat kira-kira 15 menit atau 20 menit. Jadi ya untuk istirahat itu untuk makan atau apa. Jadi biar ngajinya agak banyak ya. Ngantuk-ngantuk dikit tidak apa-apa. Terus pada waktu istirahat barangkali ada yang tanya, diperbolehkan ya, tapi melalui tulisan. Seperti yang disampaikan Abah tadi malam, yaitu sebenarnya thoriqoh itu atau beat itu mulai balik itu sudah boleh beat thoriqoh, amaliyah thoriqoh. Tetapi jangankan begitu, syariat saja banyak yang belum, sehingga di sini dilengkapi ya syariat ya, thoriqoh ya, hakikat ya, makrifat ya. Ini apa kemarin? Puasa sudah apa? Memakmurkan masjid sudah ya? Gini aja, kalau belum, gini aja, didulukan puasa walaupun zakat belum ya. Zakat belum memang ya. Memakmurkan masjid sudah. Gak apa-apa diurut, insyaallah cukup waktunya ya. Abah mengulangi memakmurkan masjid, sebaiknya disediakan disediakan atau nanti ada istirahat ya. Memakmurkan masjid seperti yang disampaikan Abah tadi malam pada waktu di teras ini, andai kembali kepada Al-Quran, maka adu domba yang dilakukan oleh Belanda, yaitu politik divide et impera, diadu domba untuk dikuasai, itu tidak berlangsung sampai sekarang. Belanda itu sukanya mengadu domba untuk menguasai. Sejarahnya ya, ada raja ini, kerajaan ini, kemudian ada yang belot dari kerajaan itu, maka yang belot dari kerajaan itu dibantu oleh Belanda. Kemudian kerajaan yang tadi ya dihancurkan. Setelah hancur, yang dibantu tadi ya harus balas budi. Tidak ada yang ikhlas karena Allah, tidak ada ya. Balas budi, malah dikuasai sehingga terkuasailah. Nah, politik itu terus, orang Jawa itu suka diadu domba itu sejak zaman dulu. Sehingga partai politik menjadi ada partai NU, ada partai Parmusi dan sebagainya. Mereka perlawanan partai, bukan perjuangan Islam saja, tapi juga ada yang menghendaki dunia, yaitu pemenangan partai. Memang dalam perjuangan itu, perang Uhud saja ada minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ya, kalau toh tidak bisa menghendaki akhirat saja, walaupun masih menghendaki dunia, tetap berjuanglah di jalan Allah. Secara lahir itu tetap berjuang di jalan Allah. Seperti di sini memakmurkan masjid. Ada masjid itu ya harusnya untuk menyebut asma Allah. Orang yang mencegah pada masjid-masjid Allah bahwa disebut di dalamnya asmanya, dan itu disebut berusaha untuk merobohkan masjid.
Nah, jangan gara-gara lawan politiknya saja kemudian ada masjid musola dipakai zikir, itu dilarang. Katanya zikir yang keras itu menghina Allah. Allah Maha mendengar kok zikir dengan keras. Loh, zikir keras atau jahar dan sirri itu ya harus, nah, baik sirri atau jahar boleh-boleh saja, ya kan? Boleh-boleh saja. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Siapa yang lebih zalim dari mencegah pada masjid-masjid Allah bahwa disebut di dalamnya asmanya, asma Allah, dan berusaha untuk merobohkannya. Nah, ini. Mereka itu tiada bagi mereka bahwa mereka masuk pada masjid itu kecuali dalam keadaan orang takut. Bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat siksa yang sangat pedih. Wiritan-wiritan dilarang. Nah, itu namanya merobohkan masjid. Harus malu kepada Allah, ya kan? Dan yang kalau dilarang wiritan dalam masjid kok marah, ya jangan marah, ya wiritan saja, ya. Masjidnya Allah kok. Makanya dalam Al-Quran kata demi kata sudah dirangkai mengandung arti semuanya. Misalnya masajidallahi, masjid-masjid Allah. Kalau sudah wakaf ya sudah masajidallahi, masjidnya Allah. Bukan masjidnya mbahku, ya kan? Kemudian sekarang tentang zakat. Sekali lagi, kalau kita belajar Al-Quran, maka ringkas sekali. Zakat nggak usah repot-repot menghitungnya, teorinya, dan sebagainya. Nah, zakat cukup hanya beberapa ayat saja. Atau ayat Al-Quran tentang zakat itu sudah cukup. Zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, dan dari apa yang kami beri rizki mereka, mereka nafkahkan. Jadi ada kesatuan iman pada yang gaib, sholat, dan nafkah. Seorang atau jika kita beriman pada yang gaib, iman pada yang gaib yaitu apa? Membikin hati kita berusaha meyakinkan pada dalam hati bahwa hati kita itu dilihat dan amal kita juga dilihat oleh yang maha gaib, tidak terlihat. Itu satu paket iman pada yang gaib. Tidak iman pada yang gaib jika tidak sholat. Wa yuqimuna sholata, dan mereka menegakkan sholat. Yaqumu dengan yuqimu beda. Kalau yaqumu itu berdiri, kalau yuqimu mendirikan. Di sini menggunakan yuqimu, mendirikan, yakni jangan sampai sholat itu roboh, menegakkan. Jangan sampai sholat itu roboh. Makanya pada waktu kita sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu maksud bacanya terus kita ingat walaupun sudah salam. Itu namanya mendirikan sholat. Maksud bacanya itu terus diingat. Allahu Akbar misalnya, kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu terus diingat. Itu namanya menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami beri rizki, yunfiquna, mereka nafkahkan. Jadi kadang-kadang zakat di dalam Al-Quran disebut dengan nafkah. Kalau orang Indonesia itu memisahkan antara nafkah, zakat, sodakoh. Nafkah, zakat, sodakoh itu dipisahkan.
sebenarnya mereka tidak berdasarkan Al-Quran. Itu ada bukunya, ada kitabnya, walaupun ada kitabnya. Sebab Al-Quran itu kadang-kadang menyebut zakat itu juga dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i al-ayah. Kemudian kadang-kadang disebut dengan nafkah, artinya membelanjakan. Kadang disebut dengan sedekah, artinya membenarkan hari kebangkitan. Kadang-kadang disebut dengan nafkah, artinya membelanjakan harta Allah untuk agama Allah. Penggunaan seperti ini dalam Al-Quran sering. Begitulah bahasa Al-Quran. Untuk apa? Menyingkat pembicaraan, tetapi penjelasannya banyak. Misalnya ya, Abah menggunakan kata bahasa Indonesia guyon saja, guyon ya ini. Abah menyebut Mbah Sundasih duduk menghadap barat. Nah, pertama Mbah Sundasih disebut apa? Sebut namanya. Kemudian orang yang memakai kopiah putih dan serban putih itu duduk mendengarkan dengan seksama pengajian Abah. Tidak disebut Mbah Sundasih lagi, ya kan? Tapi disebut apa? Orang yang pakai serban putih, kopiah putih. Kemudian diteruskan. Sebenarnya itu keterangan Mbah Sundasih, tetapi diteruskan dengan keterangan yang lain. Seorang yang sudah punya 4 anak dan 10 cucu itu masih suka ilmu misalnya. Nah, itulah cara-cara penyebutan Al-Quran, walaupun yang dimaksud dengan orang yang pakai kopiah putih dan serban putih itu adalah yang Mbah Sundasih itu. Demikian juga Al-Quran menyebut zakat itu kadang-kadang dengan sebutan apa? Nafkah. Makanya orang disebut zakat karena apa? Zakat adalah pembersihan. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu namanya membersihkan harta dari kotoran-kotorannya. Makanya setelah dizakati, maka harta itu menjadi bersih, barokah sudah. Jika tidak zakat, maka hartanya kotor, sholatnya pun tidak diterima. Imannya pun iman kropos. Sebab iman, sholat, zakat itu satu paket. Disebut zakat untuk membersihkan. Disebut sedekah artinya membenarkan, maksudnya orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah berarti membenarkan adanya hari pembalasan. Sedekah berarti membenarkan adanya hari pembalasan. Makanya orang kalau mau sedekah dengan niat di dalam batinnya itu ada hari pembalasan, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, dengan surga, maka itulah sudah pas. Walaupun sedekahnya berbentuk apa? Sedekahnya berbentuk apa? Senyum. Ya. Senyummu pada orang muslim adalah sedekah. Tapi senyumnya harus diniati membenarkan adanya hari pembalasan. Senyum dengan keyakinan akan dibalas oleh Allah dengan surga, itu yang benar. Beda dengan senyumnya orang gila, ya. Beda dengan senyumnya orang gila. Orang gila senyum-senyum ya bukan sedekah, ya. Karena tidak membenarkan. Ada yang mengatakan, ya mungkin ada yang mengatakan sedekah itu mungkin berupa uang atau harta, mungkin berupa senyum dan sebagainya. Sebenarnya tidak juga. Zakat itu juga, zakatnya badan itu apa? Zikir la ilaha illallah, itu zakatnya badan. Kadang-kadang disebut nafkah, artinya membelanjakan, yaitu membelanjakan hartanya Allah untuk agama Allah. Makanya ahli thariqah
wajib menggunakan Al-Quran ini, bahwa harta itu hartanya Allah semuanya. Untuk apa? Ya untuk agama Allah, misalnya iman, ibadah, akhlak, untuk ngaji seperti ini. Makanya siapa yang banyak membelanjakan hartanya Allah untuk ngaji, untuk transportnya, untuk makan dan sebagainya, nah itu namanya orang yang membelanjakan harta Allah. Pasti kaya di akhirat? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak. Pasti kaya. Orang yang tidak pernah membelanjakan hartanya Allah untuk iman, ibadah, akhlak, pasti melarat ya. Andai masuk surga saja melarat, tapi nggak ada orang di surga itu melarat, sehingga pasti masuk neraka. Na'udzubillah, sholatnya pun tidak diterima. Nah, makanya dengan ada biaya ngaji dan sebagainya itu malah alhamdulillah agar kita sholat kita diterima. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami beri rezeki mereka, pada mereka menafkahkan. Nah, dari ayat ini juga berarti zakat itu tidak harus orang kaya dan tidak harus berupa harta, pokoknya sebagian mungkin, yaitu pikirannya, mungkin tenaganya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan bahwa kadang-kadang zakat disebut dengan zakat. Nomor 2, kesatuan antara sholat dan zakat. Jadi rata-rata ayat Al-Quran menyebut sholat itu ya dengan zakat, menyebut zakat setelah sholat. Makanya kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, agar sholat kita diterima, zakat kita harus kita pikirkan. Di Indonesia dengan di Malaysia itu beda, agak beda. Kaum muslimin di Malaysia itu lebih menekankan pada zakatnya, lebih menitik beratkan pada zakat. Makanya rata-rata ekonominya lumayan, ya kan? Tidak terlalu pada sholatnya. Kalau orang muslimin di Indonesia, zakat itu hanya zakat fitrah saja ya. Zakat fitrah saja. Ya, kondisi ini sebenarnya kadang-kadang ditularkan pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menganggap bahwa zakat itu hanya zakat fitrah. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah, makanya kita kembali pada Al-Quran dan kita sampaikan pada anak cucu kita. Makanya lembaran kecil ini adalah lembaran fikih. Hendaknya orang tua punya lembaran ini dan mengajarkan. Tidak sulit kok belajarnya. Zakat 1/5 lebihan. Surat Al-Baqarah 219, kemudian surat 8 ayat 41. Abah langsung aja jujuk pada ayat tentang zakat, atau menjelaskan tentang zakat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada kamu tentang khamr dan judi. Qul, katakanlah, fihima, dalam keduanya, ismun kabirun, dosa besar, wa manafi'un, dan beberapa manfaat, linnasi, bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Memang begini gampangnya Al-Quran itu membuat hukum. Sebutkan khamr, maisir, dosa besar. Ada dosa, ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga bisa diambil hukum lain. Jika lebih besar dosanya daripada manfaatnya, maka haram, dikiaskan dengan khamr, minuman keras, dan judi. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya pada kamu, hai Muhammad, apa yang harus mereka nafkahkan, apa yang harus mereka zakatkan. Qulil afwa, katakanlah, yaitu lebihan. Qul, katakanlah, al afwa, lebihan.
sukun ketemu sukun, maka yang satu dihidupkan dengan kasroh karena apa? Fi'il amar. Katakanlah yang harus dizakatkan adalah lebihan. Makanya Islam itu tidak zalim. Tidak mungkin orang melarat gara-gara zakat. Sebab yang dizakatkan hanya lebihan. Makanya tadi malam sudah Pak sampaikan ya, anak itu ajarilah syariat. Ibu mestinya harus ngerti syariat. Ibu harus ngerti syariat agar bisa mengajarkan pada anaknya. Hai anakku, zakat itu wajib anakku. Zakat itu wajib. Kalau tidak zakat maka iman kita berarti keropos. Kalau tidak zakat berarti apa? Sholat kita tidak diterima. Zakat itu kadang disebut dengan nafkah, sodako dan sebagainya, jelaskan. Kemudian yang dizakatkan apa? Nah, yang dizakatkan cuma lebihan, nak. Lebihannya. Lebihannya saja. Ulil afwa, katakanlah yang disedekahkan atau dinafkahkan atau dizakatkan adalah lebihan. Lebihan itu apa? Lebihan itu adalah setelah dikurangi biaya hidup. Setelah dikurangi biaya hidup. Biaya hidup itu berapa? Kalau Abah menghitung memperkirakan biaya hidup itu hanyalah yang 3 kali harganya beras. Ya, sekitar 3 kali harganya beras. Orang makan sehari berapa on? 1 orang. 2 on ya. 2 on atau 3 on? Berapa? Sekali makan itu 1 on ya. Itu sudah banyak. Kalau kita endut ya mesti makannya banyak ya. Endut ya makannya banyak. Ya sekitar 1 on lah. 1 on itu sudah banyak itu. Sehari 3 on ya. 1 orang sehari 3 on. 3 on kali 3. 3 on kali 3. Berapa? 9 on. Kenapa kalau dikalikan 3? Sebab yang 3 on berasnya, yang 3 on lauknya, ya kan? Harga lauknya. Yang 3 on apa? Yang 3 on lagi untuk lampu atau untuk beli minyak atau yang lain. Ya. Berarti 9 on. Sehari 1 orang. Sehari 1 orang. Berapa harganya beras? Yang untuk hidup loh ya. Yang untuk hidup, bukan yang enak-enakan. Berapa harganya beras? 6.000 atau 7.000 atau 10.000? 7.000. Ya 7.000 kali 0,9 berapa? 63. Ya 7.000 dikurangi 700 gitu aja ya. 6.300. 6.300 sehari. 6.300 1 orang. Kalau 2 orang suami istri 12.800. Kalau 12.600. Kalau anaknya 2. Nah, anaknya 2. Berarti berapa? 12.600. Gini aja biar gampang mudahnya 25.000 gitu aja ya. 25.000 itu sudah cukup untuk biaya hidup. Agar hidup itu kalau di sini sudah lebih-lebih itu. Lalu listriknya apa? Pulsanya apa? Kalau ngomong begitu ya helikopternya juga ya. Rokoknya. Wah, kalau sudah begitu ya sudah. Beli pabriknya juga ya. Pokoknya untuk hidup. Nah, jika sehari 25.000 penghasilannya, ya, maka itu tidak wajib zakat harta karena pas-pasan, nggak ada lebihan. Tapi ingat,
daripada kita melarat di dunia dan di akhirat, lebih ditekan lagi kalau bisa. Atau zakat berupa yang lain. Apa zakat berupa yang lain? Tenaga, pikiran, dan sebagainya. Atau zakatnya badan, yaitu la ha illallah, la ha illallah, itu zikir. La ilaha illallah itu zakatnya badan. Makanya minimal walaupun tidak punya apa-apa tetap zikir la ilaha illallah itu dijalankan. Sebab nanti kalau tidak begitu nggak pernah zakat, berarti apa? Ya sholatnya bagaimana kalau nggak pernah zakat? Makanya siapa yang istighosah pasti kaya. Apa jamin kaya? Pokoknya istiqomah lo ya. Bukan sekedar tidak sepi dari duit, sudahlah kaya. Kaya apa abah? Kaya jiwa. Ya kaya jiwa. Ulil afwa, katakanlah lebihan. Lebihan setelah dikurangi biaya hidup. Pulsa dan sebagainya tidak dihitung. Kenapa? Sebab tanpa pulsa pun masih hidup. Kecuali tanpa pulsa tidak bisa kerja, kemudian nggak bisa hidup, ya terserahlah, pokoknya dasarnya adalah Al-Quran. Makanya sedekah atau zakat jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit, ya haram terlalu boros, juga haram terlalu pelit. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Dan jangan kau jadikan tanganmu maghlulatan ila unuqika, yaitu mencekik lehermu. Artinya apa? Terlalu pelit sehingga untuk membiayai dirinya dalam rangka iman ibadah akhlak tidak mau juga, pelit, ya. Untuk beli pakaian menutup aurat, pelit, ya. Untuk beli untuk biaya mencari ilmu tidak dibiayai, itu namanya pelit. Tapi wala tabsutha kullal basti, jangan kau boroskan setiap pemborosan. Fataq'uda maluman madkhura, maka akan duduk termenung, ya tercengang. Nah, ukurannya terlalu pelit bagaimana? Tidak boleh terlalu pelit, yaitu tidak boleh kurang dari 1/5. Ini nanti ada ayatnya, 1/5 dari lebihan. Kalau di sini ada yang diajari 1/5 dari hasil, enggak apa-apa. Sudah. Ya mungkin belajar daripada menghitungnya sulit-sulit. Tapi sebenarnya 1/5 dari lebihan. Enggak boleh kurang dari 1/5 lebihan. Kemudian enggak boleh terlalu boros. Boros apa? Enggak boleh melebihi lebihan. Semuanya dizakatkan, belum untuk biaya hidup sendiri. Berarti enggak ada enggak lebihannya, maka itu boros, itu juga haram. Misalnya sehari hasilnya tidak ada 25.000 atau tidak cukup untuk tidak cukup untuk biaya hidup, maka enggak boleh dizakatkan semuanya. Kecuali kalau dia bisa ngirit lagi sehingga biaya hidup itu cukup, harganya beras saja. Karena minyaknya tidak beli, ya kan? Listriknya nggak usah listrik-listrikan, zaman Rasul tidak ada listrik juga tidak apa-apa. Listriknya tidak usah listrik-listrikan. Kemudian sehingga sehari itu hanya butuh berapa? 3 kali beras saja. Air tidak beli, ya kan? Air tidak beli. Kemudian untuk menyalakan masak tidak usah beli juga, cari kayu saja. Ini penting sekali zakat.
yaitu lebihan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Wa'lamu dan ketahuilah annama sungguhnya ghanimtum kalian ghanimah. Ghanimah itu arti bahasa adalah apa? Bukan harta rampasan perang, kekayaan. Ghanimah itu arti bahasa adalah kekayaan atau kelebihan. Tetapi rampasan perang juga dimaksudkan atau sebagai mengartikan ghanimah. Arti bahasa sebenarnya adalah kelebihan, harta yang banyak atau kelebihan. Dalam usul fikih dari cara mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an, suatu kalimat dalam Al-Qur'an kalau bisa diartikan dua, maka dipakai kedua-duanya. Seperti tadi malam sudah sampaikan oleh Abah. Salat wala taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Salat artinya apa? Apa perbuatan salat atau tempatnya salat? Di situ bisa diartikan dua, yaitu tempatnya sholat karena ada abiri sabilin. Kemudian bisa diartikan apa? Berbuat sholat. Makanya orang mabuk haram sholat dan haram berdiam diri di tempat sholat. Orang yang junub haram sholat juga haram berdiam diri di tempat sholat. Ghanimah bisa diartikan harta banyak, memang artinya harta banyak atau harta berlebih. Kemudian bisa diartikan harta rampasan perang. Maka ya diartikan keduanya. Selama tidak ada qarinah yang lain. Kalau ada qarinah yang lain nggak boleh ya nggak boleh. Kok ruwet ya? Nggak ruwet. Makanya juga diajari usul fikih. Nah, kalau bagaimana anak dipondokkan? Ya, enggak apa-apa sudah. Ya, mudah-mudahan aja di sini diajari dengan Al-Quran. Makanya ini masukkan di kurikulum pondok ya, kurikulum sekolah ya, Ron. Walaupun berulang-ulang enggak apa-apa. Abah ngaji ini sudah lebih dari 10 kali ya. Juga enggak apa-apa, enggak bahaya kok. Pada saat ngaji begini kan juga Abah mikir, iya ya. Berarti zakat harus. Wa'lamu dan ketahuilah annama sungguhnya ghanimtum yang kalian berlebih min syai'in dari sesuatu, berlebih dari sesuatu yaitu harta misalnya. Fa anna maka sungguh lillahi bagi Allah khumusahu seperlimanya. Nah tadi itu makanya zakat adalah lebihan. Kemudian lebihan berapa yang dizakatkan? Yaitu 1/5. 1/5 dari lebihan. 1/5 dari ghanimah. Demikian juga harta rampasan perang juga 1/5 untuk Allah. Kemudian bisa diartikan ghanimah adalah barang temuan. Mencangkul tanah, membajak tanah misalnya, atau mencangkul tanah ternyata menemukan emas cuma 10 kilo misalnya ya. Ya, berarti 2 kilo adalah zakat untuk Allah. Gini aja, makan sudah terbiasa. Ternyata mendapatkan rezeki jual apa, ternyata hasilnya melimpah. Ya itu aja dizakati. Kalau sudah makannya sudah, biaya hidup sudah, ya berarti 1/5 aja dizakatkan. Untuk siapa zakat itu? Utamanya yaitu untuk Allah, falillahi, maka untuk Allah. Maksudnya untuk Allah itu bukan dilempar ke langit, enggak ya. Yaitu untuk agama
Allah, urusan iman, ibadah dan akhlak. Fa anna lillahi khumusahu, maka sungguh bagi Allah seperlimanya. Pun, nek ngeten kan, kalau begini kan sudah ndak usah ngelmone lagi ya kan, sudah tinggal menerapkan aja. Disebutkan lillahi karena apa? Semuanya hanya untuk Allah. Walir rasul, dan untuk rasul. Jadi untuk rasul diserahkan pada rasul. Tapi rasul itu mesti dalam rangka apa? Lillah. Dalam rangka untuk agama Allah, yaitu iman, ibadah, akhlak. Gantinya rasul, ulama. Serahkan pada Allah melalui rasul, melalui ulama, sudah. Makanya bertoriko itu juga begitu, gampang. Untuk Allah, ini untuk Allah, ya serahkan aja pada ulama. Ini untuk Allah, iman, ibadah, akhlak. Walidil qurba, dan bagi yang mempunyai kerabat, bagi kerabat. Disebutkan untuk kerabat ini setelah untuk Allah seperlimanya. Kenapa kok untuk Allah setelah itu dipotong seperlimanya? Kok enggak seperlimanya untuk Allah, tapi untuk Allah seperlimanya? Maksudnya walaupun untuk kerabat dalam rangka agama Allah. Ayo ini buat beli beras pada kerabatnya, tapi beli beras untuk apa? Sholat, untuk apa? Ibadah, untuk iman, ibadah dan akhlak. Untuk Allah melalui kerabat. Kan orang ibadah kan perlu hidup, nggih. Nah, kerabatnya agar hidup ya diberi zakat tadi. Berarti zakat untuk orang kafir enggak boleh, ya enggak lah. Harus untuk Allah. Ya. Apalagi orang kafir yang memerangi, ya, tak tambah dipakai. Wal yatama, dan bagi anak-anak ya yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan. Semuanya agar dalam rangka lillah, yaitu iman, ibadah, akhlak. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna al abdina, jika kalian iman pada Allah dan apa yang kami Allah turunkan atas hamba kami, yaitu Al-Quran. Ini memang tantangannya hanya Al-Quran saja, hanya Allah saja, iman atau tidak. Yaumal furqan, yaumal talqal jam'an, yaitu yang kami turunkan pada hari pembedaan antara yang hak dan yang batil, atau disebut itu hari perang. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua golongan, golongan kafir dan golongan mukmin, karena perang itu pada waktu itu adalah perang pada bulan Ramadan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu sangat kuasa. Setelah ini puasa, tentang puasa. Apa tadi?